Cuman yang saya agak aneh itu kenapa praktik semacam ini selalu berulang. Saya khawatir orang bikin ormas itu sebenarnya adalah untuk melegalkan bagaimana mereka itu melakukan iuran faksa itu. Saya menyebutnya infak kan kemarin, iuran faksa. Faksa. Jadi orang-orang tuh dipaksa untuk iuran dengan dalih apapun. THR ini kan nama lain dari meminta secara paksa. Kalau kita melihat video-video yang viral kan petentang-petenteng. Nah, arogan sekali mintanya ya. Bukan hanya arogan, kayak yang punya negara, Pak. Iya. Ada persoalan besar soal komunikasi publik para pejabat kita di pemerintahan Pak Prabowo. Ya saya kira memang problem terbesarnya di situ. Ada sesuatu yang sebenarnya sifatnya substantif, itu penting, tidak nyerong-nyerong, tapi karena komunikasinya tidak bagus, sehingga kedengaran ke publiknya tidak nyaman. Sudahlah, masyarakat kita itu pintar sekarang, bahkan lebih pintar dari para jubir itu. Bisa kita cek di medsos itu, orang jago sekali membandingkan jubir pemerintah hari ini dengan jubir-jubir istana sebelumnya. Harus dibedakan antara tim sukses dan sebagai pejabat publik. Saya khawatir jubir-jubir dan pejabat publik di sekitaran istana tidak bisa membedakan bahwa dirinya itu adalah pejabat negara. Para pejabat-pejabat sekitarnya sepertinya tidak bisa ngimbangin bagaimana speed yang dimiliki oleh presiden. Jadi ibarat kendaraan, ini presiden udah gigi 6. Udah di depan dia, udah mau sampai finish. Karena pembantunya ini baru gigi 1, celingak-celinguk nih, bingung cara memulainya dari mana. Bahkan masih ada yang komat kamit baca bismillah. Bagaimana cara lari, kan kira-kira begitu. Halo teman-teman, ketemu lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar dan kembali mengundang, dulu kita julukin nih apa ya, si paling lambe politik ya. Ada Mas Adi Praitno. Apa kabar Mas Adi? Baik, alhamdulillah sejauh ini masih oke lah. Masih oke ya sejauh ini ya. Balik ke Madura gak? Pulkam gak? 50-50. Kenapa? 70-30, 50-50 itu. 70 tidak mudik, 30%-nya rencana mudik. Bagian dari efisiensi. Efisiensi berasa ya, sampai ke pengamat politik juga berasa efisiensinya. Mudik itu bukan soal hanya pulang kampung, tapi kos di jalan dan kos di kampung itu jauh lebih besar. Itu terbukti tuh, survei dari Kemenhub bilang katanya ada penurunan yang mudik tahun ini dibandingkan tahun lalu. Iya. Kalau saya tidak mudik tahun ini menjadi sejarah pertama kalinya setelah 25 tahun saya merantau ke Jakarta. Bagi orang kayak saya, Zil, mudik itu adalah momen yang cukup spesial. Apapun akan dilakukan hanya untuk sekedar mudik. Jadi jual kolor sekalipun yang penting bisa mudik-mudik. Waduh, jangan dong, sedih banget sampai jual gitu. Mas Adi boleh deketan lagi gak ke mic-nya nih? Boleh. Supaya suaranya lebih kedengaran jelas. Kedengeran kan? Oke. Gimana? Iya, jadi tadi kita habis live ya di TV ya, di kontroversi juga bahas ormas yang minta THR. Ya minta, tapi sebetulnya pungli ya. Karena disertai pemaksaan juga. Mas Adi, warung-warung Madura kena juga, dipalakin juga. Kan sebenarnya fenomena ormas malak gitu ya, itu bukan hanya jelang-jelang Ramadan atau Idul Fitri, dan itu lazim sepertinya. Ya mungkin untuk kebutuhan mereka hari-hari, buat ngopi, buat ngerokok, dan buat yang lain. Jangankan perusahaan-perusahaan besar yang tadi dikeluhkan oleh kawan-kawan Apindo di Jakarta ya. Jadi pedagang-pedagang kecil, UMKM, bahkan pedagang-pedagang yang di pinggir jalan, yang gerobak, itu palakannya juga jauh lebih besar. Dan dilakukan hampir tiap hari. Uang keamanan, uang kebersihan, dan ya tentu saja kita tahu itu tidak ada bentuk pertanggungjawaban kemanapun. Tapi itulah yang kemudian kita sesalkan. Kenapa praktik semacam ini selalu terulang? Emang Mas Adi dipalik juga? Kalau saya sih enggak. Dimintain nggak THR? Kalau dimintain THR biasa. Sepanjang minta THR itu dengan cara yang baik, tidak intimidatif, saya kira nggak ada soal. Karena kalau mau jujur sebenarnya THR itu adalah bahasa lain dari orang-orang yang sebenarnya ingin juga mendapatkan berkah lah dari Ramadan dan Idul Fitri. Biasanya orang kalau dia kelihatan punya uang, punya usaha, kelihatan punya duit, WA-nya banyak tuh dia, apalagi jelang-jelang Ramadan kayak gini kan. Bahasanya macam-macam. Halo Abangda, mohon izin dan perintah. Jadi jelang Idul Fitri ini belum ada arahan terukur, kira-kira begitu.
Banyak sekali, banyak sekali. Cuman ya kita bilang kalau soal itu sama-sama nih belum ada arahan terukur. Mari kita galau bersama, kira-kira begitu. Jawab dong lagi efisiensi. Gitu dong Mas Jadi Adi. kalau yang semacam itu bagi saya biasa, karena memang Ramadan itu dalam banyak hal ingin berbagi berkah. Jadi orang yang punya itu mesti peduli terhadap yang tidak berpunya. Apalagi misalnya kalau pulang kampung, orang kan nggak mau tahu di Jakarta apakah dia punya pekerjaan, apakah dia mapan, apakah dia established. Kalau mudik judulnya pasti punya uang ini barang. Makanya banyak orang yang nggak mau mudik itu takut dipalak di kampungnya. Tentu palakannya lillahi ta'ala. Itu yang terjadi sama Mas Adi, makanya belum memutuskan mau mudik atau enggak tahun ini. Iya, karena orang bisa main ke rumah dari pagi sampai malam nggak pulang-pulang kalau belum ada berkah. Kalau yang pemalakan ormas itu konteksnya saya kira beda. Ini kan praktek premanisme, Sylvia. Kan banyak sekali ormas-ormas kita itu nggak jelas aktivitasnya apa, kegiatannya apa, empowering dan advokasi ke masyarakat juga tidak apa. Tapi kalau ada event-event penting, bulan Ramadan, Idul Fitri, kemudian Maulid Nabi, Agustusan, Hari Pahlawan, datang dengan bawa proposal. Itu di luar hari-hari yang lain dan memang kesannya sangat memaksa. Cuman yang saya agak aneh itu kenapa praktik semacam ini selalu berulang. Saya khawatir orang bikin ormas itu sebenarnya adalah untuk melegalkan bagaimana mereka itu melakukan iuran faksa itu. Saya menyebutnya infak kan kemarin, iuran faksa. Jadi orang-orang tuh dipaksa untuk iuran dengan dalih apapun. THR ini kan nama lain dari meminta secara paksa. Kalau kita melihat video-video yang viral kan petentang-petenteng. Arogan sekali mintanya ya. Bukan hanya arogan, kayak yang punya negara, Pak. Kayak yang punya negara. Itu yang saya kira memang harus dihilangkan ke depan. Tapi yang membuat kita terkejut, Mas Adi, ketika ada statement dari Wamenak yang awalnya kita menangkapnya dia mengatakan bahwa ormas minta THR itu adalah budaya lebaran kita, jadi tidak perlu dipersoalkan. Yang kemudian diralat sama Pak Iswandi ya, staf yang kita undang di kontroversi mengatakan maksud Pak Wamenak itu THR-nya adalah budaya, bukan ormas minta THR adalah budaya. Tapi apapun itu, Mas Adi, benar ya sekarang tuh ada persoalan besar soal komunikasi publik para pejabat kita di pemerintahan Pak Prabowo. Ya saya kira memang problem terbesarnya di situ. Ada sesuatu yang sebenarnya sifatnya substantif, itu penting, tidak nyerong-nyerong, tapi karena komunikasinya tidak bagus, sehingga kedengaran ke publiknya tidak nyaman. Kalau kita sering mendengarkan ada satu istilah yang mengatakan, banyak sekali lagu dan judul yang bagus, tapi kalau singernya itu nggak oke, maka suara yang sampai ke publik itu sumer. Jadi alih-alih misalnya kita mau mendengarkan bagaimana sang penyanyi bisa menyanyi dengan bagus, justru audiens bisa kabur dan bisa marah-marah. Dan ini yang sepertinya terjadi di lingkungan kekuasaan para pejabat pemerintah hari ini. Secara substansi bahwa apa yang disampaikan oleh staf ahli Kementerian Agama tadi, saya kira oke. Bahwa yang dianggap sebagai sebuah budaya itu ketika ormas itu menyodorkan proposal dan permintaan THR. Dan itu biasa betul, Sylvia. Itu yang disebut dengan budaya. Tapi kan sifatnya tidak memaksa. Sifatnya itu tidak intimidatif. Nah, yang kemudian publik kait-kaitkan itu adalah kalau ada ormas datang maksa, belalak-belalak, petentang-petenteng, masa ini disebut budaya? Iya, masa dinormalisasi? Itulah yang kemudian pentingnya komunikasi publik menjadi bagian penting dalam sebuah sistem pemerintahan. Saya membayangkan dulu waktu retreat beberapa hari di Magelang ya. Jadi belajar bicara kayak gini menjadi penting. Bukan hanya soal dia harus bisa bekerja, bukan hanya soal performa kinerjanya itu bisa diapresiasi, tapi penyampaian ke publik menjadi penting. Kan beberapa hari yang lalu kita juga dengar kan bagaimana seorang menteri ngomongnya, sambutannya itu ya sorry to say, nggak kelihatan seorang menteri. Yang mana ini? Yang mana? Menteri apalah kira-kira begitu barangnya. Pokoknya itu adalah judulnya. Iya kan? Versi bahasa Indonesianya terbata-bata, versi Inggrisnya juga terbata-bata dan seterusnya. Itulah menjadi penting sebenarnya bagi saya komunikasi publik seorang pejabat itu dalam hal ini harus diperbaiki. Karena belakangan ini kalau mau jujur ada satu keyakinan. Gara-gara komunikasi publik inilah kemudian membuat para pengusaha, para investor trust-nya pada dunia pasar itu berkurang. Artinya apa? Narasi bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, kondisi ekonomi sedang tidak stabil, karena ini tidak mampu diluruskan dengan baik oleh para jubir, tidak mampu diluruskan oleh para komunikator-komunikator di singkatan istana, sehingga orang pada ketakutan.
soal pasar kita. IHSG anjlok itu. Misalnya IHSG anjlok. Itu kan menegaskan seakan-akan kondisi ekonomi makro kita sedang tidak oke. Padahal kalau kita belajar tentang sedikit saham ya, indeks harga saham gabungan itu memang sifatnya fluktuatif, kadang merah, kadang hijau, kadang kuning. Dan terbukti hari ini hijau. Artinya gempanya itu hanya terjadi dalam hitungan hari. Tapi karena ini tidak mampu disampaikan secara baik bahwa persoalan IHSG itu adalah persoalan konsumsi kalangan elit tertentu, jumlahnya cuma 1%, seakan-akan kegunjangan indeks saham itu juga terjadi di bawah. Kalau mau jujur, soal harga saham yang anjlok itu kan dikaitkan dengan oh iya ya di bawah itu daya beli berkurang, orang beli takjil untuk puasa berkurang, mau mudik berkurang, terjadi PHK di mana-mana. Padahal bagi saya ini adalah dua variabel yang beda loh. Segmennya beda. Soal saham yang anjlok ini kan hanya dimonopoli dan dinominasi oleh pengusaha-pengusaha besar yang mungkin melihat usaha mereka tidak prospektif, sahamnya dibuang tuh. Bukan dibuang, dilelang dengan harga yang kemudian kita bisa bayangkan. Sementara di bawah itu murni persoalan mereka, pekerjaan sulit, daya beli semakin berkurang, kan kira-kira begitu saya bilang. Karena ada gap yang cukup jauh sehingga muncul seakan-akan kondisi Indonesia tidak baik-baik saja. Persepsi yang spekulatif yang semacam ini membuat usaha para investor takut dong mau berinvestasi. Pentingnya juru bicara yang ajak menenangkan bahwa segala gejolak apapun di negara kita itu bisa dijelaskan, sifatnya sesaat dan bisa dikendalikan. Disitulah pentingnya seorang juru bicara yang baik. Padahal kita sudah punya loh sampai kantor komunikasi kepresidenan yang disebut dengan PCO. Apa itu ya? Tapi ketua PCO-nya atau kepala PCO-nya, ketua komunikasi kepresidenannya, Hasan Nasbi, malah membuat kontroversi. Mas Adi, dengar dong yang ketika ditanya wartawan soal ada teror kepala babi ke jurnalis Tempo. Ya kan? Itu ke kepala PCO ya? Kepala PCO. Iya. Jawabannya udah dimasak aja. Tapi oke lah, itu sudah banyak dibahas. Yang ingin saya tanyakan kepada Mas Adi justru respon berikutnya, klarifikasi berikutnya yang disampaikan oleh Bang Hasan Nasbi yang mengatakan bahwa loh itu justru memang teror itu kan tujuannya menebar ketakutan. Makanya jangan sampai kita justru ikut membesar-besarkan ketakutan. Karena target si peneror, kita harus mengecilkan dia. Menurut saya cara yang paling tepat untuk mengecilkan peneror itu ya dimasak aja lah kirimannya. Ada statement udah dimasak aja, kemudian klarifikasinya seperti ini, Mas Adi. Bagaimana? Klarifikasi yang tepat tidak? Bagi saya klarifikasinya tidak sensitif dan bahkan sangat tidak kontekstual. Kalau ada warga negara, sebut saja dia jurnalis, kena teror, dan mengesankan teror itu adalah remeh-temeh, klarifikasi kayak gini nggak bagus. Mau pakai referensi dunia akhirat juga orang nggak terima. Yang dibutuhkan itu adalah statement-statement empati dan dukungan, supaya sang jurnalis yang mendapatkan intimidasi selamat, sehat, dan keadaannya oke-oke saja. Kan itu saja. Bahwa ini mau mengecilkan teror lah, ini konteksnya. Sudahlah, masyarakat kita itu pintar sekarang, bahkan lebih pintar dari para jubir itu. Bisa kita cek di medsos itu, orang jago sekali membandingkan jubir pemerintah hari ini dengan jubir-jubir istana sebelumnya. Itulah yang saya sebutkan, ketika ada peristiwa-peristiwa kemanusiaan, intimidasi, pengiriman kepala babi, kemudian tikus tak ada kepala, yang dibutuhkan itu soal empati aja. Itu doang. Ini pejabat publik. Ini taktik yang salah ya, kalau misalnya menjawab udah dimasak aja itu taktik yang salah, bilang mestinya untuk mengecilkan penerornya itu salah ya. Harus diakui dari lubuk hati yang paling dalam. Apa susahnya sih minta maaf? Manusia itu mahalul khata wan nisyan. Apa itu Mas Adi? Jadi tempatnya salah dan dosa. Oke. Ini mengesankan macam malaikat nggak pernah salah kok. Kesalahannya itu ingin diklarifikasi dengan klarifikasi yang lain. Saya dosen, saya peneliti, dan saya siap sekali untuk meminta maaf kalau saya salah dan kemudian itu layak dikoreksi. Bagi saya ini pernyataan yang keliru. Apa susahnya minta maaf? Tujuannya bukan begitu. Ini adalah untuk mengecilkan sebenarnya supaya pelaku terornya itu tidak merajalela dan mentertawakan bahwa teror yang semacam itu sudah tak zaman dan dianggap bagian dari jahiliyah.
Kan kira-kira begitu. Semudah itu sebetulnya ya. Semudah itu. Semakin banyak klarifikasi, semakin banyak amarah. Semakin banyak klarifikasi, semakin banyak buli-bulian. Ini kan seakan-akan membenarkan statementnya supaya kepala babinya dimasak dengan klarifikasi-klarifikasi yang lain. Yang ingin saya katakan, intimidasi ini nggak main-main loh, Sylvia. Iya. Jangan mentang-mentang ini tidak terjadi pada kita, Iya. kemudian tidak punya rasa empati. Coba kalau kepala babinya dikirim ke rumahnya atau ke kantornya, apa nggak gemetaran itu? Kalau tidak punya jiwa aktivisme, bisa berhenti tuh jadi wartawan. Bisa ngumpet lah dia, takut. Nah kita yang pengalaman aktivis ya begitu-begitu sering sekali. Gemetaran juga, manusiawi. Bohong kalau tidak gemetaran orang itu kena kiriman-kiriman kayak gitu. Dulu aja kita dalam aliansi mahasiswa misalnya, gara-gara kita tidak ikut demo nolak kenaikan BBM, ada kiriman juga mungkin dari kawan-kawan mahasiswa yang sebel dengan kita kenapa nggak ikut demo. Kiriman celana dalam, telur busuk. Segitu aja gemetar, apalagi yang ngirimin itu simbol-simbolnya binatang mati. Itulah yang saya kira menjadi penting untuk menjaga lisan. Jadi kalau kita bicara tentang konteks Ramadan dan Idul Fitri, pentingnya menjaga lisan bagi seorang jubir adalah tidak menimbulkan kegaduhan, komunikatif dan empatik, dan yang paling penting ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sikap kenegarawanan. Karena kalau mau jujur, soal kepala babi ini kan bukan hanya kali ini saja yang ricuh. Sebelumnya kan ramai itu ketika ada sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat menolak revisi Undang-Undang TNI. Apa coba isi tweetnya? Ini provokator, ini kabar bohong. Setelah itu di-delete. Itu kan adalah biang dari huru-hara dan kecurangan. Artinya apa? Harus dibedakan antara tim sukses dan sebagai pejabat publik. Saya khawatir jubir-jubir dan pejabat publik di sekitaran istana tidak bisa membedakan bahwa dirinya itu adalah pejabat negara, dan kita tahu pejabat negara batuknya agak meleok-meleok dikit jadi ribet. Ya. Kalau batuknya nggak normal, kayak batuknya dipanjang-panjangin, mungkin dipendek-pendekin. Nah, ini udah nggak bener urusan. Apalagi urusan statement. Iya. Kenapa bisa begitu, Mas Adi? Selain mungkin karena tidak bisa membedakan perannya sebagai jubir ataupun sebagai politisi ya. Kalau kata Pak Prabowo sudah bilang bahwa jajarannya harus memperbaiki komunikasinya ke publik. Tapi Pak Prabowo mengatakan bahwa mungkin karena banyak sekali yang sudah kita laksanakan, banyak sekali inisiatif kita, banyak terobosan kita, banyak kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat jadi kurang sempurna, kurang intensif. Benarkah karena sebegitu banyak kebijakan dan terobosan yang dibuat oleh pemerintahan ini, atau memang karena lemah saja komunikasi publiknya? Saya kira memang ada benarnya juga yang disampaikan oleh Presiden ya. Karena kalau mau jujur, begitu banyak sebenarnya kebijakan-kebijakan populis yang sudah dibuat oleh pemerintah, itu resultante di bawahnya nggak make sense. Satu, ketika misalnya ada efisiensi, salah satunya misalnya di sektor energi, soal tabung gas LPG 3 kg. Apa yang terjadi? Warung kelontong haram buka kok. Itu kan ramai, padahal tujuannya adalah supaya subsidi BBM kita itu tepat sasaran. Sehari 2 hari ramai, kemudian ada sidak, warung kelontong buka. Niatnya adalah supaya tabung gas LPG 3 kg itu tidak diselewengkan, hilang dari makelar-makelar, dan tidak digunakan oleh mereka orang kaya. Kan niatnya di situ. Tapi yang terjadi di bawah apa? Warung kelontong yang selama ini menjadi akses dari masyarakat untuk masak itu ditiadakan. Itu yang saya sebut dalam banyak hal terkonfirmasi, Sylvia. Tapi saya membaca secara umum pernyataan Presiden itu adalah investor, para pemilik modal, ini kan sebenarnya dia percaya pada rumor, percaya pada hal-hal yang sifatnya spekulatif. Oh, ini harga saham turun, ini pengangguran banyak, daya beli rendah, mungkin orang mudik berkurang. Oh, kayaknya sentimen pasar di Indonesia nggak oke nih. Pentingnya meluruskan kondisi yang semacam ini, menegaskan bahwa Indonesia baik-baik saja, ya tentu adalah bagian dari komunikasi orang-orang yang ada di sekitar istana. Bukan hanya jubir istana, tapi kementerian-kementerian terkait. Kalau saya sebenarnya sudah bikin catatan, ada sekitar 12 kok hal-hal yang sebenarnya secara substansi komunikasi politiknya nggak oke. Pertama soal tabung gas 3 kg. Yang kedua, kita tahu kan makan bergizi gratis kan orang senang. Ya. Siapa yang nggak senang dapat makan bergizi gratis? Tapi dulu kan otoritas makan bergizi gratis ngomong untuk daerah tertentu menu makannya pakai apa? Serangga, pakai belalang, pakai ulat.
Ngeri, Bu. Sesuatu yang bagus, tapi karena menunya ini kok ada binatang-binatang kayak gitu, kesannya makan bergizi gratis nggak siap. Padahal kita tahu pemerintah dan negara kita menghabiskan semua energi untuk makan bergizi gratis. Itu kan blunder, itu kan soal komunikasi. Bahkan nggak berhenti di situ soal makan bergizi gratis, Sylvia. Setelah Indonesia keok 5-0, 5-1 maksudnya dari Australia. Wajar lah timnas nggak pernah menang kok. Makanan pemainnya nggak bergizi. Macam apa pula ini? Saya yang nggak makan bergizi sejak lahir, kayak kalau untuk lari jauh, lari cepat menang juga sama yang bergizi kan kira-kira begitulah. Itu yang banyak pemain bola lahir dari kampung. Betul, rata-rata pemain kampung kok. Tapi yang kemarin 5-1 itu kampung Belanda. Iya, itu timnas Belanda kelas B, ya kan? Jadi itu blunder yang ketiga soal timnas. Blunder yang keempat WNI misalnya ya, udah jadi WNI ya, nanti kita dihujat lagi nih. Iya kan udah kejadian. Kan kita ingin mengoreksi. Ini kan untuk bagaimana komunikasi ke depan di sekitar pemerintah. Oke. Kemarin misalnya ada yang ngomong tuh, menteri kalau tidak salah, MBG itu kayaknya lebih penting deh ketimbang lapangan pekerjaan. Apa pula ini? MBG itu buat anak-anak supaya badannya sehat, jasmaninya sehat, dan sekolahnya semakin semangat, kan kira-kira begitu. Ya bapaknya pikirin juga dong, kan banyak yang nggak punya pekerjaan. Kelas menengah atas per hari ini bisa dicek. Dulu yang dia bekerja di sektor real, sektor formal, sekarang informal. Dagang online, ada yang taksi online, driver online, dengan penghasilan yang tidak bisa dibayangkan. Dia itu akan mendapatkan fee dalam mingguan, harian, ataupun bulanan. Makanya ketika ada pernyataan MBG itu jauh lebih penting ketimbang lapangan pekerjaan, orang kok bisa. Tapi katanya itu dipelintir juga. Ada media lah yang memelintir, padahal maksudnya bukan begitu. Kalau sudah begitu, Mas Adi, seringkali media disalahkan. Media memelintir, kan motong-motongnya itu padahal panjang tapi dipotong begitu, terus dikasih narasi yang clickbait. Akhirnya seperti itu narasinya. Enggak. Media ini kan anak sekolahan, rata-rata meliti. Ya kayak di Metro lah, kayak di Media Indonesia ataupun Medcom, di podcast ini juga. Nggak mungkin dinaikkan beritanya kalau tanpa melalui proses yang cukup panjang setiap informasi yang disampaikan oleh narsum itu. Berita itu tidak lahir dalam ruang hampa, tapi dimasak dengan penuh seksama, penuh teliti, dikoreksi. Lah saya kan juga mantan wartawan, meneliti juga. Jadi barang dalam kertas atau disampaikan seperti visual kayak gini, itu nggak main-main. Ini kan menyangkut kredibilitas. Saya justru melihat sering menuduh media itu memelintir. Media itu bertaruh dengan kejujuran dan kredibilitasnya. Kalau tukang olah-olah, tukang tipu-tipu, tukang bohong, besoknya tutup media, nggak ada pelanggannya kok. Jadi artinya apa? Kalau salah katakan salah, cukup minta maaf. Orang senang kok. Kalau ada pejabat publik minta maaf, selesai. Itu kan ada tuh utusan khusus pemerintah, si Raffi Ahmad. Menurut saya bagus tuh. Ketika dikritik oleh MUI, langsung minta maaf. Dan selesai urusan. Nggak perlu pakai dalil, oh ini lawakan lah, ini misalnya program bukber media. Nggak perlu begitu, cukup minta maaf, ampun, selesai. Diacungin jempol sama orang. Yang lain-lain nyalahin media lah, klarifikasi panjang-panjang lah. Karena seringkali klarifikasi apapun itu tidak menyelesaikan apapun. Ingat loh, distrust publik, kepercayaan masyarakat pada penyelenggara negara per hari ini tuh rendah. Jadi statement-statementnya memang harus diukur. Misalnya, tapi kan survei-survei bilang tingkat kepuasannya tinggi sampai 80% bahkan kepada pemerintahan Prabowo 100 hari ya. Oh iya, kalau bicara tentang kepemimpinan presiden, wakil presiden secara umum 80%. Itu 100 hari yang lalu. Itu nggak bisa dibantah. Karena yang dilihat itu adalah program-program populis, makan bergizi gratis, biaya haji dipotong, kemudian biaya listrik yang untuk kilometernya 700, iya, didiskon sebulan 2 bulan. Makanya ketika dilakukan survei, ini pemerintah yang pro dengan rakyat. Tapi kalau di breakdown per hari ini kinerja dengan menterinya, kan banyak juga yang mendapatkan lampu kuning dan lampu merah. Itulah yang saya sebutkan, kinerja menteri dengan kinerja presiden dan wakil presiden di mata masyarakat itu dibedakan. Presidennya dapat rate-nya positif, pembantunya ya kita tahu banyak sekali yang kemudian mendapatkan respon yang sifatnya negatif. Jadi itu yang saya kira soal begitu banyak sebenarnya temuan-temuan yang
di sekitar para jubir dan pejabat pemerintahan itu yang karena faktor komunikasi itu justru menimbulkan kegaduhan, padahal yang saya kira disampaikan secara terbuka, sebuah kejujuran, saya kira itu akan menyelesaikan persoalan. Bahkan beberapa hari yang lalu kita mendengarkan ketika merespon soal diaspora kan. Ini kan sebagai bentuk kegelisahan sebenarnya kelas menengah, kok kayaknya bekerja di Indonesia itu nggak prospektif, susah. Tapi apa? Kan ada unsur juga kan, wamen kalau tidak salah. Yaudah pergi aja ke luar negeri, nggak usah balik-balik aja sekalian. Aima kan. Oh, itu yang kabur aja ya. Nah, iya soal kabur itu kan bagian dari kekisruhan. Kabur aja, kalau perlu jangan balik lagi. Padahal kan sederhana, dimanapun Sil, Aha. orang itu kalau di Indonesia itu kerjanya oke, insentifnya oke, fee-nya oke, lebih memilih di Indonesia. Jadi memang ketika ada yang mengatakan bahwa di luar negeri itu hanya sebatas menjadi second class citizen, menjadi warga negara kelas kedua, ya boleh di situ gajinya mungkin 20-30 juta, beda dengan kita. Tapi kalau dia dianggap sebagai warga negara kelas 2 nggak happy juga. Kan orang di Indonesia itu mau bekerja, dapat insentif yang cocok dan dekat dengan teman-temannya, dekat dengan sanak familinya, dan kemudian mendapatkan first citizen, bukan second citizen gitu loh. Itu yang kemudian menjadi penting sebenarnya persoalan komunikasi publik dalam konteks ini. Ini kan pemerintahan baru 6 bulan. Ya. Kalau mau jujur, kekisruhan, instabilitas, ataupun rumor-rumor, ini tentu belum ada yang mampu menggerakkan dan meluruskan rumor-rumor ini supaya publik itu tidak merasa was-was, pasar itu kemudian percaya, dan yang paling penting, para pemilik modal dan investor itu menganggap bahwa gonjang-ganjing ini sifatnya sesaat dan tidak terjadi. Ya buktinya, indeks saham kita sekarang normal. Ya kan, diatasi. Dan kemudian misalnya soal nilai tukar rupiah, kan tidak seseram yang kita bayangkan. Sekarang secara perlahan sudah mulai pulih. Dulu karena belum ada klarifikasi dari para jubir-jubir pemerintah, terkesan, waduh, ini kok krisisnya lebih serem dari 98 Gelap gitu. nih Indonesia nih. Gelap nih. Nah. Narasi-narasi yang kayak gini untuk pasar, untuk pemodal, para investor, gelap gulita Zilvia. Pentingnya komunikasi publik, pejabat dan para jubir istana di situ relevansinya. Artinya kebijakan-kebijakan populis, down to earth, pro rakyat yang sudah dijalankan oleh pemerintah, kalau penyampaiannya tidak oke, terpotong-potong, itulah yang sebenarnya dikhawatirkan oleh presiden. Bukan apresiasi yang didapatkan, tapi justru kegaduhan dan resistensi. Kesulitannya di mana, Mas Adi? Kita sudah punya PCO, setiap kementerian ada jubir, tapi kok apakah terlalu banyak jumlahnya, kemudian semuanya tidak siap, ada yang mungkin tidak terbiasa menghadapi publik, atau apa sih faktor utama yang akhirnya membuat komunikasi publik itu justru menjadi persoalan utama di 6 bulan pemerintahan Prabowo? Kalau saya sih melihat belum ada satu informasi yang dianggap sebagai validasi sumber satu-satunya yang mewakili pemerintah. Jadi omongan menteri, wakil menteri, kepala badan ini seakan-akan terpisah. Ketika muncul kekisruhan soal makan bergizi gratis misalnya, ini ada belalang lah, macam-macam. Yang kita bayangkan soal kekisruhan itu yang tampil adalah PCO. PCO sebagai jubir utama secara legitimate, dia mampu menerjemahkan bagaimana kekisruhan di tempat yang lain itu bisa disalurkan dengan baik. Kenapa yang kemudian menjadi pertanyaan ini di mana kekisruhannya? Per hari ini belum ada konfirmasi yang dianggap sebagai definitively mewakili istana itu siapa. PCO mewakili istana pasti karena melekat. Kementerian-kementerian dan wakil menteri juga mewakili istana. Cuman informasi yang definitif, satu pintu, dan dia dianggap sebagai paling sah dan absolut itu tidak ada. Justru kalau mau jujur, ketika ada gonjang-ganjing soal indeks harga saham, ini bukan PCO yang menyelesaikan, bukan Menteri Ekonomi yang menyelesaikan, pimpinan DPR coba. Gimana? Itu yang kemudian orang publik. Nah sebenarnya yang bisa mengendalikan publik, yang bisa menstabilkan rumor-rumor itu siapa sih? Bukan juru bicara, tapi elit-elit bangsa kita juga loh, Zilvia. Artinya apa? Sinkronisasi. Sebenarnya siapa yang paling dianggap paling mewakili juru bicara pemerintah per hari ini itu tidak tertangkap. Yang ada satu persatu, PCO ya PCO, kementerian ya kementerian, wamen ya wamen, kepala badan ya kepala badan, pimpinan DPR ya pimpinan DPR.
Termasuk juga soal revisi Undang-Undang TNI. Ini kan kisruh banyak di mana-mana. Per hari ini juga banyak demonstrasi. Di Jakarta ada demo, Surabaya ada demo, di Jogja ada demo, dan eskalasinya naik. Apa coba statement dari jubir-jubir istana? Enggak ada. Yang memberikan statement adalah pimpinan bangsa ini, elit-elit DPR, elit-elit partai. Statement jubir istana enggak ada. Apalagi sebelumnya kan sudah mulai muncul kan tweet yang mengatakan yang demo-demo nolak-nolak gitu ya, memprovokasi lah, berita bohong lah kan gitu, Pak. Itu yang saya kira, saya nggak tahu bagaimana model koordinasi dan orkestrasi supaya ada satu pintu yang kemudian menyampaikan ini secara terbuka. Dulu mungkin di zamannya Pak SBY kan ada jubir, kalau tidak salah Pak Julian ya, sama Pak siapa? Pak Andi Malarangang pernah? Andi, Pak Julian. Artinya setiap peristiwa politik apapun masih fresh from the oven, langsung speak up. Dan hanya 2 orang inilah yang secara officially mewakili SBY sebagai presiden. Apapun yang diomongkan oleh ini barang, dia mewakili presiden. Di zaman Pak Jokowi juga ada Pak Fajrul Rahman dan juga ada Pak Budi ya. Siapa namanya? Pak Johan Budi. Ketika 2 orang ini bicara, ini pasti mewakili pemerintah dan mewakili presiden. Nggak ada pintu-pintu lain yang kemudian dianggap sebagai informasi mewakili istana. Nah, per hari ini bingung kita. Ketika muncul begitu banyak kekisruhan soal makan bergizi gratis, tabung gas LPG 3 kg, pagar laut. Siapa yang akan dianggap sebagai mewakili pemerintah? Coba ya. Nah, ini yang kebingungan sebenarnya. Iya. Gimana Tapi dong? kan dengan kepemimpinan Presiden Prabowo ya, Mas Adi, bukankah harusnya menteri-menteri, para pembantu di bawahnya itu lebih tertib ya? Apalagi Pak Prabowo dikenal tegas. Harusnya lebih takut gak sih menteri-menterinya untuk salah ngomong, salah bertindak? Tapi yang terjadi kok kita lihat makin banyak ngomong, makin banyak blundernya. Ya, kalau sekelas Presiden Republik Indonesia harus bicara bahwa komunikasi publik para pejabat itu harus diperbaiki. Ini berarti ada sesuatu yang extraordinary. Ada sesuatu yang tidak baik-baik saja. Mestinya urusan komunikasi kayak gini bukan urusan presiden. Presiden itu terima jadi udah. Presiden itu bikin kebijakan pro rakyat, carikan dananya, ada investor, dan kemudian itu bisa diimplementasikan. Itu presiden, Sylvia. Kalau ngurusin urusan komunikasi para pejabat-pejabat istana, makin banyak pekerjaan presidennya. Itulah yang saya sayangkan. Kan kita dengar dulu waktu pelantikan kabinet. Ini kan kabinet puji-puji. Maksud saya, Maksudnya? kabinet puji-puji adalah kabinet yang berisikan orang-orang terbaik. Menteri adalah dari elit-elit penting partai, dari kalangan pengusaha terbaik, ormas terbaik, dari unsur relawan terbaik, dari jubir semua terbaik. Tapi ketika kita mendengar bagaimana persoalan komunikasi publik ini adalah sesuatu hal yang krusial, ya orang juga bertanya ini baiknya di mana? Komunikasi ini kan gak gampang. Maksud saya urusan komunikasi ini gampang lah dibenahi dan tidak harus presiden turun tangan menurut saya. Sekelas yang lain mestinya. Itulah yang saya sebutkan. Ada sesuatu yang tidak berjalan. Mungkin model koordinasi, mungkin model satu pintu bagaimana penyampaian ke publik. Kalau semua orang-orang yang ada di sekitaran istana ke pemerintah itu speak up, orang kan kebingungan. Sebenarnya siapa yang dianggap paling mewakili pemerintah? Kalau kita mau jujur sebenarnya dalam banyak hal 6 bulan Presiden Prabowo dengan Wapres Mas Gibran Rakabuming Raka, bagi saya kebijakannya adalah on the right track. Kebijakannya pro rakyat semua kok. Bikin rumah 3 juta, bikin sekolah rakyat, pesantren dipedulikan, apalagi makan bergizi gratis. Apa yang nggak oke? Oke, biaya haji dipotong. Wah, seneng kita orang Madura. Orang Madura itu kan hidup dan matinya ingin berangkat haji aja. Kayak gitu senang, Bos. Ada BHR. Nggak ada BHR senang. Kemudian ada pemutihan hutang UMKM senang. Senang kok. Cuman kan ada gap pada level implementasi di bawah. Orang-orang di sekitar pemerintah dan kekuasaan, para pembantu, para pejabat-pejabat sekitarnya sepertinya tidak bisa ngimbangin bagaimana speed yang dimiliki oleh presiden. Jadi ibarat kendaraan, ini presiden udah gigi 6. Udah di depan dia udah mau sampai finish. Karena pembantunya ini baru gigi 1. Celingak-celinguk nih bingung cara memulainya dari mana. Bahkan masih ada yang komat kamit baca bismillah. Bagaimana cara lari kan kira-kira begitu. Nah, ini sudah 6 bulan kok. Jadi momentum ke depan tentu bagi presiden untuk mengevaluasi siapa yang tidak oke, siapa yang tidak perform.
saatnya untuk beres-beres. Saatnya Kira-kira begitu. untuk beres-beres. Oke, itu saran dari Mas Adi ya. Udah kan ya, udah ya. Aman nggak? Aman. Hah? Mas Adi, tapi kalau dari segi konsolidasi politik, beda ya di pemerintahan awal pemerintahan Prabowo ini kita lihat tidak ada gonjang-ganjing politik internal di koalisi pendukung Prabowo itu Ya. relatif tidak ada ya kalau kita bandingkan dengan misalnya di awal 6 bulan awal Pak Jokowi periode pertama. Itu kan masih sibuk konsolidasi politik ya kan, menggalang dukungan terutama di parlemen, itu masanya Pak Jokowi periode pertama. Di pemerintahan Prabowo kita tidak lihat seperti itu. Apa bedanya? Kalau Jokowi itu ada yang disebut dengan istilah triple minority. Jokowi itu bukan ketua umum partai, lebih pasnya disebut sebagai petugas partai. Level pergaulan politik nasionalnya itu dianggap masih baru, newcomer, karena baru 2 tahun di Jakarta setelah 2 periode di Solo. Jadi presiden, jadi pergaulannya tidak terlampau banyak, dan pergaulan internasionalnya yang memang tidak pernah kelihatan. Wajar kalau kemudian Pak Jokowi dulu waktu awal-awal 2014, plus termasuk dukungan parlemen yang kemudian cukup rendah, itu disebut dengan triple minority. Pak Prabowo sebaliknya, triple majority. Prabowo sebaliknya, ketua umum partai, kemudian jaringan politik lokalnya cukup luar biasa, plus jaringan internasionalnya di atas rata-rata, dan kita bisa ngecek bagaimana memang sejak awal Pak Prabowo itu memang gaspol bagaimana pergaulan internasionalnya, Indonesia itu semakin established. Dan yang paling penting, dukungan parlemennya hampir 100% bisa dikuasain oleh Pak Prabowo. Even partai yang kalah Pilpres sekalipun menyatakan siap bekerja sama dengan Prabowo. Secara teori ekonomi politik, ada satu keyakinan bahwa stabilitas itu adalah kunci dari pertumbuhan ekonomi. Kenapa Orde Baru mazhabnya adalah stabilitas politik, partai diperas jadi 3, ormas-ormas cenderung dikontrol, kelompok-kelompok oposisi juga cenderung dikendalikan. Karena kalau terlampau banyak resistensi, banyak protes, banyak demo-demo, ekonomi nggak tumbuh. Ya. Investor kabur, orang takut tanam modal di Indonesia. Itulah yang kemudian membuat para ahli-ahli ekonomi mengonfirmasi kalau politik stabil, dukungan parlemennya kondusif, semua partai politik tegak lurus dalam satu komando, mestinya persoalan ekonomi itu selesai. Tapi per hari ini, Zilvia, itu perlu diuji. Satu sisi ketika konsolidasi politik ini juga sudah solid, tak ada satupun partai yang mau jadi oposisi dan siap bekerja sama dengan Pak Prabowo Subianto. Tapi justru yang muncul adalah persoalan ekonomi. Jadi kita tidak bisa menutup mata PHK yang terjadi di banyak tempat, yang paling terang benderang ngabisin banyak orang yang di PHK itu adalah Street Tech. Ya. Ratusan ribu kan. Per hari ini nggak ada solusi. Soal daya beli, rupiah kemudian agak sedikit ngedrop. Kemudian indeks saham gabungan juga turun, yang ini mengindikasikan bahwa persoalan ekonomi itu adalah menjadi PR besar sebenarnya bagi pemerintah. Ekonomi selesai, konsolidasi selesai, garis komando sudah selesai, semua partai sudah berkoalisi. Persoalannya adalah bagaimana cara menangani ekonomi yang sedang kita hadapi saat ini. Itu saja sih menurut saya. Gimana? Masuk akal nggak? Masuk akal. Kalau nggak masuk akal, saya ulang nih. Saya kebetulan ngajar ekonomi politik. Oh, pantes ya. Jadi ya nyambung-nyambung dikit lah. Nyambung-nyambung ya. Nggak nyambung pun kita sambung-sambungin Ya aja, itu dia Mas Adi pentingnya ya. kita. Oke, berarti kalau banyak, saya ingat dulu statement para pengamat politik yang kami undang di podcast ini, mengatakan bahwa Jokowi dan Prabowo itu masih dalam fase honeymoon period. Makanya masih terlihat mesra. Kita tunggu aja nanti kalau 100 hari sudah berlalu, 6 bulan sudah berlalu, 1 tahun sudah berlalu, 6 bulan, hampir 6 bulan berlalu, ini masih terlihat mesra nih, Mas Adi. Jadi kayaknya prediksi-prediksi pengamat politik agak salah juga yang memprediksi bahwa hubungan Jokowi Prabowo mungkin renggang setelah lewat masa bulan madunya. Justru orang-orang sekarang menanti apakah kita udah mau lebaran ya, apakah nanti terjadi silaturahmi nasional, terutama pertemuan misalnya Megawati dengan Prabowo yang sudah berkali-kali kita ungkit, kita nantikan tapi tidak jadi-jadi. Kali ini bagaimana, Mas Adi? Saya termasuk orang yang sebenarnya tidak terlampau berharap mantan-mantan presiden ini bertemu. Untuk apa, Sylvia? Emangnya kalau mantan presiden ini bertemu langsung menyelesaikan persoalan? Enggak kan? Ini hanya seremonial aja, kayak upacara bendera, ketemu, ngopi bareng, terkesan akrab dan akur, kan kayak gitu.
Bagi saya adalah saat ini adalah seluruh energi mantan-mantan presiden, seluruh anak bangsa mampu mensupport apa yang diinginkan oleh Prabowo. Apa misalnya urgensi pertemuan Megawati dengan Prabowo? Logika politik PDIP mendukung kok. Apa urgensinya bertemu? Karena secara substansi sudah kerjasama, Silvia. Revisi Undang-Undang TNI, PDIP paling depan. Pimpinan Komisi 1 adalah kader PDIP. Ya toh? Itu terkonfirmasi. Terkait dengan PPN 12% naik, PDIP paling depan. Makan bergizi gratis, PDIP juga dukung. Untuk apa bertemu-bertemu kayak gitu kalau tidak hanya sebatas untuk seremonial dan formalitas. Dengan tanpa mengentengkan pertemuan-pertemuan formalitas kayak gitu, kalau tujuan pertemuan ini adalah supaya energi para mantan presiden itu juga disupport penuh untuk kepentingan pemerintah saat ini, maka jawabannya kan tidak harus bertemu. Tapi kalau memang ada satu keyakinan bahwa pertemuan secara formal, secara simbolik itu penting, ya monggo. Tapi bagi saya secara substantif adalah bertemu dan tidak bertemu. Yang penting adalah bagaimana energi mantan-mantan presiden ini diperuntukkan untuk membantu bagaimana negara kita ini keluar dari persoalan-persoalan yang ada. Kan kira-kira begitu, Silvia. Iya, jadi ketimbang misalnya kita selalu berharap kapan nih bertemu Pak Jokowi dengan Mega, ada Pak Prabowo di situ, ada Pak SBY, yang rasa-rasanya menurut Pak Jokowi sekalipun nggak mungkin gitu ya. Ini sampai lebaran kuda sekalipun nggak mungkin terwujud. Kalau secara psikologi politik mungkin ya, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi nggak ada soal, Pak Prabowo dengan SBY nggak ada soal, Pak Prabowo dengan Mega nggak ada soal. Oke. Tapi kalau Pak Prabowo ngumpulin 3 mantan presiden, rasa-rasanya juga nggak bisa, Pak. Kan sudah banyak momen kemarin waktu dan antara kan. ya. Kan semua mantan presiden diundang, ada satu yang tidak datang. Ya mungkin alasannya waktunya tidak tepat, ada umroh dan seterusnya. Kenapa pembicaraan ini selalu diamplifikasi? Karena beberapa hari yang lalu mantan-mantan anak presiden di Republik Indonesia bisa berjumpa, guyup, tidak ada persoalan. Mbak Puan ketemu Mas Gibran. Betul, hangat, ada Kaisang Ada di Kaisang situ. juga. Semua anak mantan presiden Soeharto, anak mantan presiden siapa namanya Habibie, anak mantan Gus Dur, anak mantan Megawati, anak mantan SBY, anak mantan Jokowi, guyup. Orang nanya-nanya, Ya. kalau anak-anak mantan presiden ini bisa jumpa dan guyup, kapan nih orang tuanya guyup? Kan gitu aja. Di kita itu memang saya sampaikan secara jujur, politik simbol itu penting. Kalau bertemu mantan-mantan presiden ini seakan-akan semua persoalan selesai, tak ada permusuhan apapun. Saya sudah beyond itu semua, Silvia. Artinya apa? Kumpul-kumpul penting, bertemu penting, mantan-mantan presiden itu kelihatan tidak ada friksi apapun, ya. Tapi secara prinsip adalah mantan-mantan presiden ini dia kerahkan semua jaringannya, kerahkan semua resource-nya, kerahkan kemampuannya untuk membantu pemerintah saat ini. Ya. Dengan itu semua, kan jawabannya kan tidak harus bertemu. Ya. Masuk akal nggak? Masuk Masuk akal. akal. Dan mungkin yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini bukan melihat adanya pertemuan itu ya, Betul. tapi lebih kepada tadi persoalan ekonomi. Betul. Bagaimana masyarakat lebih butuh banyak lapangan pekerjaan ya supaya daya beli masyarakat meningkat, Betul. ekonomi semakin kuat. Mungkin itu yang lebih dibutuhkan pemerintah di 6 bulan pemerintahan Prabowo ini, bukan hanya sebatas seremonial ya Mas Adi. Iya. Saya kira kita sangat percaya betul dengan pemerintah hari ini. Punya segalanya, punya semua instrumen untuk keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Salah satunya persoalan gonjang-ganjing ekonomi. Kabinet yang terbaik, kabinet adalah yang the best. Kemudian dukungan politik yang berlimpah, kepercayaan publik yang di atas rata-rata 80%. Ini cukup luar biasa. Ini kan modal besar. Bagaimana persoalan-persoalan kebangsaan kita di sektor ekonomi, tenaga kerja, soal pengangguran dan kemiskinan bisa selesai. Oke. Artinya apa? Ketika resource ini dan infrastrukturnya sudah dimiliki oleh pemerintah, mestinya ke depan persoalan apapun itu bisa diantisipasi. Bagaimana caranya rupiah tidak lemah? Bagaimana indeks saham itu tidak lagi raportnya gonjang-ganjing ada merah dan kemudian kembali hijau. Bagaimana persoalan daya beli itu beda solusinya. Ya. Orang yang nganggur bisa bekerja. Orang kelas menengah yang saat ini banyak bekerja freelance atau informal kembali menjadi faktor informal. Orang kemudian juga melihat bagaimana CPNS dan P3K yang kemarin ditunda segera bisa di SK-kan dan mereka nggak nganggur. Kan pendek saja pikiran orang itu. Ya, artinya apa? Alasan apa lagi? Karena semua kekuatan kemampuan sudah Indonesia punya, efisiensi sudah dilakukan, ya toh. Oke. Semua orang tak boleh foya-foya, semua kementerian dibatasi, ya ini.
Tinggal pembuktian dan outputnya, bagaimana persoalan ekonomi, kesejahteraan dan akses pekerjaan itu kemudian semakin nyata, senyata-nyata. Amin ya Rabbal Alamin. Gimana kultum Ramadannya gimana? Dan sekarang fokusnya dua aja ya Mas Adi, memperbaiki kondisi perekonomian kita dan memperbaiki komunikasi politik ya, komunikasi publik ya harus diperbaiki. Ya, saya kira di situ. Yang terakhir nih, ada kecenderungan di Asia dan di Asia Tenggara, negara-negara yang ada di Asia dan Asia Tenggara, yang muncul di benak mereka per hari ini adalah economic first. Jadi negara-negara seperti Thailand, Filipina, kemudian apalagi di Asia Tenggara itu, Malaysia, Singapura. Kalau ditanya kepada Vietnam, Singapura. Kalau ditanya ke mereka, warganya, apa yang dianggap menjadi krusial persoalan bangsa, mereka bilang economic first. Di Indonesia, economic first ini masuk grade yang ketiga. Yang pertama itu adalah demokrasi, yang kedua adalah free election, yang ketiga adalah persoalan ekonomi. Tapi bukan tidak mungkin persoalan ekonomi yang harus jadi faktor dominan dengan kondisi yang saat ini, dia bisa menjadi yang juga prioritas. Artinya yang ingin saya katakan, ini fenomena di negara seperti di Indonesia yang sedang berkembang, bahwa bukan tidak mungkin economic first itu adalah mazhab utama yang mestinya harus dijadikan guidance oleh pemerintah di masa yang akan datang. Gitu Sylvia. Luar biasa Mas Adi. Luar biasa ya. Terima kasih ya Mas Adi ya. Capek juga kita khotbah-khotbah begini. Khotbah-khotbah ya. Harus diangkat sepertinya menjadi jubir-jubir mengisi salah satu postur jubir yang ada. Enggak, saya lebih memilih jadi warga negara biasa. Sama dong seperti kita. Terima kasih ya Mas Adi Praya. Jangan kapok-kapok undang saya ya. Oh iya, jangan kapok-kapok datang ke sini dan mudah-mudahan nanti kalau jadi mudik hati-hati ya Mas Adi ya. Insya Allah. Ya, jangan sampai duitnya pas balik lagi ke Jakarta semakin menipis karena banyak dimintai di sana. Oke, Mas Adi Pray, thank you sudah hadir di podcast yang paling kontroversi. Teman-teman, demikian akhir dari podcast yang paling kontroversi. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Selamat mudik, selamat lebaran.